Pemirsa, Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2026 sebesar 5,2 hingga 5,8% terhadap produk domestik bruto. Adapun pendapatan negara tahun depan disepakati pada kisaran 11,71 hingga 12,31% terhadap produk domestik bruto. Badan Anggaran DPR RI menyetujui angka asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2026 yang diusulkan pemerintah sebesar 5,2 sampai dengan 5,8% terhadap produk domestik bruto. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Gubernur Bank Indonesia. Selain asumsi pertumbuhan ekonomi, Banggar DPR juga menyepakati laju inflasi sebesar 1,5 hingga 3,5%, nilai tukar rupiah pada kisaran 16.500 hingga 16.900 rupiah per dolar Amerika Serikat, dan tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,6 hingga 7,2%. Adapun asumsi harga minyak mentah Indonesia disepakati sebesar 60 US dollar sampai dengan 80 US dollar per barrel. Sementara itu, batas bawah dan batas atas lifting minyak bumi mengalami perubahan. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan lifting minyak bumi 600.000 hingga 605.000 barrel per hari. Sedangkan Banggar DPR menyetujui anggaran lifting minyak bumi berada di kisaran 605.000 hingga 620.000 barrel per hari. Banggar juga menyetujui lifting gas bumi 953.000 hingga 1,017 juta barrel per hari seperti yang diusulkan pemerintah. Banggar DPR bersama pemerintah juga menyepakati postur makro fiskal tahun 2026. Pendapatan negara ditetapkan berada pada kisaran 11,71 hingga 12,31% terhadap produk domestik bruto. Sementara belanja negara disepakati sebesar 14,19 hingga 14,83% terhadap PDB. Keseimbangan primer dirancang berada dalam rentang surplus 0,18 hingga 0,22% terhadap PDB, dan defisit anggaran dipatok sebesar 2,48 hingga 2,53% terhadap PDB yang akan dibiayai melalui pembiayaan anggaran pada kisaran yang sama. Bapak Ibu sekalian, terhadap persetujuan kali ini yang kita sepakati bersama akan disampaikan di dalam forum paripurna untuk mendapat persetujuan tanggal 24 Juli dan akan menjadi dasar perumusan bagi pemerintah di dalam nota keuangan RAPBN 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, sementara itu potensi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2025 diproyeksikan mencapai 662 triliun rupiah. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis meski APBN diprediksi mengalami defisit. Market confidence tetap baik, ekonomi tetap jalan, serta support APBN terhadap ekonomi dengan counter cyclical bisa berjalan. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mensiasati potensi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 yang diproyeksikan mencapai 662 triliun rupiah. Di mana APBN 2025 diperkirakan akan mengalami defisit 2,78% dari produk domestik bruto. Menkyu mengungkapkan Presiden meminta agar kepercayaan pasar tetap baik meski Indonesia mengalami defisit APBN. Untuk itu, demi mencegah defisit APBN 2025 lebih lebar, Sri Mulyani meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk diperbolehkan menggunakan saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 85,6 triliun rupiah, di mana Sri Mulyani menegaskan penggunaan SAL dibutuhkan agar defisit APBN tidak ditambal sepenuhnya melalui penerbitan surat utang. Bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara. Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik. Dalam hal ini
Seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan. Sri Mulyani menambahkan defisit anggaran diperkirakan melebar dikarenakan pendapatan negara berpotensi tidak mencapai target. Pendapatan negara diperkirakan hanya mencapai Rp2.865,5 triliun atau sekitar 95,4% dari target awal. Sementara per semester 1 2025, pendapatan negara neto sebesar Rp1.201,8 triliun dan pendapatan bruto sebesar Rp1.451,6 triliun atau baru 48,3% dari target APBN 2025. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan akan tetap menjalankan reformasi penerimaan negara sehingga Indonesia bisa mendapatkan pemasukan negara yang memadai. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa terkait dengan kawasan ekonomi khusus di Indonesia mencatatkan kinerja positif di sepanjang tahun 2024. Ya, tercatat investasi yang masuk menembus Rp90,1 triliun atau melampaui target awal sebesar Rp78,1 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mencatat tren investasi di kawasan ekonomi khusus atau KE terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat di sepanjang tahun 2024 realisasi investasi yang masuk di kawasan ekonomi khusus menembus Rp60,1 triliun atau melampaui target awal sebesar Rp78,1 triliun. Capaian investasi KEK ini menunjukkan kepercayaan pelaku usaha yang semakin kuat terhadap fasilitas yang disediakan di kawasan ekonomi khusus tersebut. Selain itu, selama tahun 2024 tercatat terdapat tambahan 72 perusahaan yang beroperasi di berbagai kawasan ekonomi khusus di tanah air. Itu Januari sampai Desember 2024 itu 90,1 triliun. Dari target investasi di kawasan KEK itu tadinya 78,1 triliun. Jadi kita melewati target itu 2024. Kemudian penyerapan tenaga kerjanya di 2024 itu 47.747, melebihi target dari yang 38.953. Dan itu tambahan pelaku usahanya dari Januari sampai Desember 2024 itu ada 72 pelaku usaha. Tetapi keseluruhan dari 2012 sampai 2024 capaian kumulatif di KIK itu 263,4 triliun. Dengan jumlah pelaku usaha 403 dan penciptaan lapangan tenaga kerjanya itu selama 2012 sampai 2024 itu 160.874. Bukan hanya dari sini, nilai investasi serapan tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus juga menunjukkan kinerja yang positif. Tercatat sepanjang tahun lalu terdapat 47.747 lapangan kerja baru yang terbuka, jauh lebih tinggi dibanding target 38.953 tenaga kerja. Sementara sejak konsep kawasan ekonomi khusus diterapkan hingga saat ini, jumlah pelaku usaha yang terdaftar di KEK telah mencapai 403 perusahaan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.